karena kalau orang masa buat paling tidak itu masa dan gimana sahabat sebagai malah sudah merasa apa teman kepala syarti bagaimana syarat muabat berarti para asli dengan syarat lebaran ini wangkan tanggung mulai orang akan mati malah tidak dilakukan dan mati atau kita dalam waktu waktu ayam ini bukan dari wangkan kai mutlak itu dari ketahui lagi wangkan nanggung malah asli wangkan tanggung walau dengan lebaran namun lebaran satu asli lebaran satu asli itu dari wangkan orang itu Ibrahim dalam lebaran ini Duna adai orangnya walau mati sebagai ahad di malam Ibrahim dan Oki hasil nyawat dari pemerintah ibu ajaran angkat semuanya ke malam mundur apa dari malam ini dengan semacam walau yang ikut kedua anak tu berjumpa tahu jalan ngala asih yang masih kamu tentang yang bermalam mengakui siapa berami walau sholat maka suluk siapa demi menitanya lima kawasan dapat lama cemora penuh jabal siapa demi kita berangkat barang golongan mampu siapa berami walau adalah menawi siapa wong dengan boleh utangi wong liya bismillahirrahmanirrahim ya Allah jangan wong satu wong walau sebenarnya wong maling kowe menangin arjuna ing jabal illa in adalu angin namun nekani sapa wong iki because dewe kawan joga apa apa namanya kalau paman suci atau sebut golongan hal itu artinya akan masalah dalil di ayat semua itu bahwa Allah subhanahu misal yang orang mana ngomong jangan nanggung insun malakan yang berbeda malah yang adanya Tuhan dia boleh berumah tenang untuk telah tenang untuk siapa kau buat yang dapat suci bijami kita ikhlas kepada utang apa Allah berjalan semua ulama mengatakan mengatakan diri telah bentuk apa buat yang dapat suci bisnis kita ikhlas kepada utang pamal sejauh lain balik wajah pun apa benar kalau menanggulangi kalau terus guna kita inama suatu dan tahu apa ada pada teman wi matani kan ingin yang ke bodoh bil pakai bodoh mana bawa sur apa bosnya nanti mau kontak alhamdulillah iya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ikhtalafa aida'in dinu fi annahu hal wakala aw hala bi an qala al-madinu waqaltuka li taqabbudi seandainya ada suatu perbedaan atau permasalahan, maksudnya adalah ada permasalahan
antara seorang yang menghutang dan juga orang yang dihutang di dalam bahwa apakah orang tersebut sebagai wakil atau mengalihkan hutangnya. Bi anqala al-madinu waqal tukka litaqi, dengan gambaran seorang yang menghutangi tersebut mengucapkan, saya mewakilkanmu kepadamu agar hutang tersebut bisa diterima untukmu. Lalu seorang yang dihutangi tersebut mengucapkan, enggak, seharusnya kemarin bal ahal tadi, tetapi hutang. Seorang yang dihutangi itu mengucapkan, kau mengalihkan hutang untukku. Lalu seorang yang dihutangi, ahal juga, saya mengalihkan hutangku kepadamu. Lalu seorang yang menghutangi tersebut berwakal tanya, akan enggak, tapi saya itu kamu wakilkan kepadaku. Maka ketika ada permasalahan tersebut, ya subtiqa mungkirul hawadi, maka dibenarkan orang yang mengingkari hawa tersebut dengan sopanya. Maka fayusoddaku al-madinu fil awal, fil ulang. Maka orang yang dihutangi itu dibenarkan di permasalahan yang awal. Wadah ini fil akhir. Yang harus dilakukan dalam artian kan adanya permasalahan tersebut, itu permasalahan bisa diterima ketika ada sesuatu syarat. Masih belum ada kan, kemarin itu sempat terjadi suatu gambaran bahwasanya bahwasanya orang yang mewakilkan itu, orang yang istilahnya yang dipindahkan untuk mengambil hutangnya itu termasuk orang yang sulit untuk membayar. Makanya berkaitan dengan masalah ini, apa tidak ada syarat untuk sebenarnya sebagai bentuk persyaratan yang mengesahkan terjadinya permasalahan ini. Jadi kalau saya dipahami bahwa ini kejadiannya bagaimana ketika bisa tasawur nih. Soalnya ini dari tasawur nih, ya bakal aneh. Tidak ya jadi madin, terus mari ngono kempuk berselisih tentang tadi itu akarnya hawala apa wakafah. Dan ini digambarkan saja nih, digambarkan dulu saja. Setelah itu nanti akan kelihatan. Jadi penggambarannya kan belum ada. Tasawur atau penggambaran masalahnya itu bagaimana atau apa? Konteks kejadian itu bagaimana? Jadi ini sekedar diterjemahkan dulu. Ini kan belum matang dan belum tentu terjemahannya itu tadi benar. Wadah ini alasan golongan lo dan konten tanda kutip di keterangan bawah itu ada persyaratan di mana ada izin daripada orang yang dihutangi. Makanya ini Mbak Tarik. Makanya ini mungkin karpe sing mubayin itu piye digambarnya di sini nanti akan kelihatan. Jadi di sini jenengan wis paham konteks masalah ini. Ya, paham. Nanti ini duduk perkaranya bagaimana belum paham, maksudnya piye kejadiannya bagaimana. Lalu kita mensyaratkan kan ya bingung. Iya, memang nanti di bawah ada syarat
terjemahannya yang muhtamil khotok. Yang berkemungkinan keliru. Adalah Islam, bahwa hak ini karena hukum asalnya hak, tetapnya hak itu di dalam tangan orang yang menghaki. Jadi ada permasalahan ya. Sebenarnya ini ada seseorang yang menghutangi. Ada dua orang yang menghutangi, yang dimana orang tersebut itu ada perbedaan pemahaman, mungkin perbedaan pemahaman. Apakah posisinya penghutang tersebut, yang dihutangi tersebut itu ada apakah seorang wakil ataupun orang yang menanggung hutangnya? Wah, dua orang yang menghutangi maksudnya di posisi Martin, sisi Jain, dua orang yang menghutangi kan ya repot terjemahan. Martin kali tidak, seorang Martin ya. Ada permasalahan apakah posisi orang tersebut itu adalah orang yang sebagai wakil atau ini siapa? Nah ini kan menghutangi. Martin itu orang yang menghutangi. Nah, kok dua orang yang menghutangi mau? Nanti gambarkan dua orang dulu. Orang yang akan utang piutang jadi kalimat itu cara benar kan orang dua orang yang menghutangi. Berarti dua orang yang berakad hutang piutang. Dari namanya Martin dan Jain itu jelas orangnya beda. Jadi ketika ada dua orang yang berakad, kemudian mereka berselisih tentang akad itu tadi apa akad wakalah atau akad walah. Nah, makanya konteks kejadiannya Ya biasanya kronologinya bagaimana? Jain itu orang yang hutang. Orang yang hutang. Kalau Martin itu berarti kan orang yang menghutangi. Nah, dua orang ini berselisih paham. Berselisih paham tentang apakah orang tersebut itu menjadi wakil sebagai pembayaran hutang si Martin itu. Bayar utang sobo. Jain Loh. Bayar akhir ya baru. Masa iya kan terus dilaki ini bayar ini bisa. masa yo ini gambarnya karena mau dulu saya sitok. Benar selane maklumkan. aku digolek. Kamu itu kabeh boleh. Nah, bahasa Iya, Bul. bahasa umum di wong sing utang karo wong sing ngutangi. Ayo Karena nanti berkemungkinan mungkin mutal, wih, Jain bisa si dua orang itu posisinya Jain bisa mutal, si Umar bisa, si Jain bisa mutal, si Madin bisa mukil. dua orang itu sebenarnya utama ya. Sebenarnya posisinya memang sebagai wakil atau Lah yo, lha beruang lurut nyambut dadi wakil nih. Jadi pasti akan menyinggung orang lain. Orang lain. Jadi posisi ini perbedaan itu Pertama itu ya. Pak Lukman Jain, cinta. Belum Nah, ada. ini kan utang iki lho. Sing kowe utangan. Belum lagi makan. Nah, ini wong sing kowe utangan nek mati sing utang. Utang ini. Nggih, dengan berarti si pemberi hutang itu Pak Lukman. Ini sing contoh niku. Lagi kok gitu. Terus contohmu iso aku sing utang. jadi orang lain kan dokter apa? Berarti kan si Pak Lukman itu sebagai pemberi hutang. Ya, Terus semua gitu kan. si Mati. sama Nadine sebagai orang yang sing diutang Juta nggak keluar. sudah di pemberi hutang Pak Lukman terus. Apa utang aku? Bagaimana sih ya? Tapi ya aku jeneng akhirat ya aku. Nah, menurut terus aku berselisih karo Pak Lukman. Pulang mending ini. Wah, belum ini
Ya angkola al-madin. Sitok. Madin ini sisa apa? Madin ini orang yang mengutangi. Yang Nah. utang. Madin itu sing utang. Kok wakal tukang litat bidoli. Nah, iya ada hubungannya kalau telu mesti ya. Ya, aku mengangkat wakal aku mewakilkan jenengan Allah. Berkata jenengan. Iki sing gegerani mote karo Makal. Oke. Kang mote karo mutal. Kok mulai mungkin sapa mutale sapa. Mutal ngalek ae. Nah, mutal alay wis ora disebut ning kene. Ora penting alay ora biasa apa-apa. Oke. Jadi kula Madin mau berarti berpotensi mutal mau. Mutal mau mobil. Enggak. Yang ora ya. Tapi saya mengatakan kalau Pak Lukman, aku makat kalah, Allah. Ini perselisihannya loh. Kata kalah sampean ben sampean ki apa ki nerima sesuatu dari widat pemene nggo makili aku, Allah. Ditabidoli. Nah, sampean mboten dengan. Tapi dahinya ngomong bal akal tani. Justru seharusnya iki kaya madine iki lho sing anu. Apa? Sing kuat-kuat iki mau. Sing mana ini sampai mana itu apa? Iya, Mbak. Loh, enggak, sing bener-bener dae ini sing diutang langsung kali. Umpamaane oleh malah dae ini sing diutang, ini sing Gini, misalkan saya contohkan pada orang saja, Umar itu sebagai madin, orang yang buta, bukan madrasah dunia, sebagai madin atau orang yang berhutang. Sedang Zaid sebagai daim, orang yang memberi utangan. Kemudian pada posisi ini lebih dulu saya gambarkan Umar ini sebagai mukil. Mukil itu siapa? Orang yang mengopernya hutang. Nah, terus yang satu Zaid sebagai muhtar, yaitu si daim sebagai muhtar. Terus pula mengandaikan ada bakar. Ya, kita jadi bakar yang itu nanti walaupun dia itu tidak tampak di sini, dia itu sebagai muhal alek. Dan ketika itu terjadi ketika si Zaid menerima izin sewaktu bisa menerima pembayaran hutang dari bakar. Syaratnya apa? Si muhtar mau si Zaid sebagai pihak yang mempunyai uang yang memberikan hutangan kepada Umar tadinya. Jadi konsepnya saja utang-utangnya jadi. Nah, utang-utangnya sudah jadi. Wes nganu ini garek yang masalah bagaimana ketika nanti ketika ada uang dari bakar, misalkan bakar kan sebagai muhalaleh, bakar kan sebagai muhalalehnya. Gini, bakar gini. Umar berkata pada saya, jika suatu waktu bakar membayar hutang, maka aku wakilkan padamu untuk menerimanya untukku. Tapi si Zaid menginginkan. Lalu si Zaid berkata, bukankah dulu engkau telah berangkat hawal denganku? Tujuannya kan dari operan itu akhir. Karepe si Umar, kiur, kurang saya nyawa utang. Ya, Madin ini karena urusan utang ini si Zaid. Nah ketika nomor duit kok gini pihak ketiga ini si Umar ngomong aku ki jadi ngeten maka aku mewakilkan padamu untuk menerimanya. Jadi inilah si bakar ini kan diutang begini Umar ya. Nah ternyata portal atau si Zaid sebagai portal orang kaya liwasnya anu dilungi duit aslinya itu toh antara Umar dan Zaid ya itu kan pernah bahas iya. Jadi melana kalimatnya tak ngomong ini Umar berkata pada Zaid jika suatu waktu bakal membayar hutang maka aku wakilkan kalimatnya gimana tak wakilnya nambah duit ini tapi duit
aku tetep weno aku. Kuwi dhisik. Nah, tapi si Zaid ngono ngene lho. Biyen elingku wis kok akeh hawalah kok. Lah nek saka akeh hawalah kan duitku berarti kudune. Ya langsung. Mergo dadi saweran utangmu kan aku. Oh. Nah gitu. Atau si Zaid berkata, kau mewakilkan padaku untuk menerima ini dari bakar. Balik, saya dibalik kasusnya. Itu dibalik sih. Banyak dibalik kasusnya kedua. Kasus yang kedua, Fakola Zain bal ahal tani, Fakola al-Mahdin ahal duka. Jadi kalimat yang pertama jelas perselisihannya si Mahdin mengatakan bahwa akadnya wakalah. Si Dain tetap ngeyel hawalah. Mergo dhek dengan hawalah kan dia menerima saweran utang langsung. Terus halal mau. Terus kasus yang satu atau dibalik. Dibalik maksudnya apa? Zaid malah muni ngene, aku mau berkota jadi wakil loh. Iya. Nah, tapi untuk menerima ini dari bakar, maka yang dibenar. Tapi si siapa? Si Jini malah wis hawalah biar kae. Ketika ngono kuwi mau piye, maka yang dibenarkan adalah orang yang mengingkari akad hawalahnya dengan sumpah. Itu ada permasalahan. Iya. Permasalahan pertama sih, Permasalahan pertama, ya ini kan terjadi perbedaan pendapat antara wakalah dan hawalah. Maka yang dimenangkan tetap saja ketika yang mengingkari hawalah itu mau bersumpah, maka berarti yang akan jadi wakalah berarti. Karena apa? Sebenarnya mungkiru hawalah. Maksud juga mungkiru hawalah. Iki yang pertama ya. Kode. Kasusnya kode ini semungkiru hawalah apa kan? Akhirnya ujungnya. Tapi kalau enak kan kesini dari orang yang meminjam muni kayak ngangkat aku kalau ini ngangkat aku berkon kau jadi wakil bermajib muni enggak kakaknya ngalah kamu bilang kayak hidup dengan orang kaya kan jadi beda kita dibalik mati punya nih ditawa mati punya kayak duit kayak nganu loh kayak ngangkat kawalah kayak kita enggak saya wakil kita kayak kawalah kayak wakil kayak bentukan wakil loh nah itu yang dibenarkan karena apa yang jelas hutang itu adalah hak harus dipenuhi soal ini. Makanya konsekuensinya ketika kasus awal ini, maka dengan adanya hawalah dan wakalah, maka yang dimenangkan tetap wakalahnya ketika si mati. Itu mengingkari hawalah itu jadi apa mau bersumpah. Hawalah itu yang mengingkari itu madin atau dain. Pokoknya yang mengingkari hawalah itu yang dimakan ada yang mungkin. Iya, tapi nantinya dengan ini loh Mbak, ayu sodaku kalau madin filula kasus yang awal dikritik. Iya. Karena banyak apa toh? Kok madin diuntungkan dengan adanya pengingkaran ini? Karena apa? Dia akhirnya kan orangnya akan hawalah. Utangnya dia bangga, justru duit setelah halal yang mau tetap kembali pada dia karena sing petung utang dia karo halal. Karena asale sing benar, kuwi mau si si dain ya mati duwe utang dain. Kuwi jelas e. Masalah iki wakala apa hawalah iki cek mama. Jadi cara dijawab nenek, aku duwe utang medar, ibu duwe utang aku. Lah niki sing berselisih kula karo Megdad. Megdad sebagai madin. Kula dan Megdad sebagai dain, kula sebagai madin. Kemudian wis tau ngomong-ngomongan, sok lek duite metu, duit ibul metu, kan bisa jadi umpama sewajar cara saus-sausan tanpa wakalah atau hawalah, ibul nyawa aku terus Megdad tak sawane nggih Megdad. Tapi ketika itu saya berangkat ke ibu adalah ibu menemui diri aku.
Lah, mari ngono aku berselisih karo Mikdad. Dan aku dhewe Ibul. Iki kate iki aku lho ya wakalah lho ya. Nah terus ora deh. Aku diwehi Ibul iki oh ngeten sing apa kuwi Dik? Sing apa kuwi? Kok kuwi? Mikdad njupuk duit Ibul. Apa njupuk duit ning ngene? Itu halal. Nah terus awakmu berselisih wis lho ya duit tak tampani. Iki hawalae wis dadi. Pokoke kowe muni ngono. Tapi aku enggak. Aku ke wakalah aku awakmu rono iki tak dadekno wakilku njupuk duit ngene Ibul. Nah, tapi gue nekat awal-awal. Mergo apa? Ya sebab gue versimu piye rumah sama kata hawalan. Maka tetap yang menang saya. Ketika saya mau bersumpah, ini saya yang menang. Uang itu hak saya. Ketika saya mau bersumpah, urusan utang punamu sih bisa urusannya. Orang kesal orang maksudnya itu. Maka yang dibenarkan tetap yang mengingkari hawalan dengan jalan dia harus disumpah. Karena disumpah berarti ya ora iso. Kone wakil karo wakalah sama hawalah kan sama-sama. Ya. Lah lek wakalah, lek hawalah, lek diarake kok wakalah, hawalah iki kok malah enggak diutang sa. Ya, terus. Ayo, duit. Ayo, tapi lek diarani kok wakalah berarti JN duwe utang. Padahal asalnya masih punya utang. Jadi aku jadi utang ngene Mikdad, tapi kowe ora utang aku. Dibalik yang kedua langsung buat sing anu wakal tak ada itu wakil cepet angkat menang wakil halal bangga. Jadi sing di wis pokoke wong loro kuwi sing pokoke mbuh muni Sapa sing mengingkari hawalah pokok kuwi Pak Haji. Jadi hawalah itu ternyata jek kalah wakalah gara-gara sumpah. enggak anu kan ini apa masalah itu. Asal kan sing asal kan bukan belakan asal. Karena wakal kan baru. Makanya berarti yang dimaksudnya kan dia main kasus ini. Wakalah itu tetap diprioritaskan. Yakin utang. Wakalah kan masalah Wakalah kan jelas ya. makanya kan juga apa sepakat untuk diutang. Sepakat. Tapi syaratnya izin mau nggih. Nanti di makana sasaune kuwi dikon dikon duit ini. Berarti Mergane untuk izin. mergane Dikon dikon. lah mergane wakalah karo hawalah kan perlu duit dine. Ya mesti lah, Pak. Iya. Kalau izin apa ya? Apa gelem? Di antara sebab pokokul haqqi fi zimmatil mustahak alaih. Karena hukum asalnya tetapnya hak itu pada tanggungan orang yang lebih menghaki. Terus ditimatun yasihu min mukallafin rasyidin domanu bidainin wajibin sawaun istaqoru fi sawaun istaqoru fi zimmati matmuni lah. Selanjutnya disahkan atau sah dari orang yang mukallaf dan juga orang yang mukallaf yang cerdas atau rasyid menanggung sebab hutang yang wajib. Hutang yang wajib pada hutang yang wajib. Ya, sama juga tetapnya hutang tersebut itu di dalam tanggungan orang yang menanggung. Di orang yang menanggung. Pokoknya hasilnya matmun anhu, masawab matmun anhu lah isin yang salah. Itu matmun Allah. Matmun anhu itu orang yang menang, orang yang tanggung di bener orang. itu lah tengahnya loh bah, masawab nih. Orang yang ditanggung. Matmun anhu, sawab dulu al matmun anhu. Matun anhu, ya orang marah. Matun anhu
ini orang yang seharusnya dia punya tanggungan kemudian ditanggung oleh si domin. Menandui al-madhim. Muslim hitam. Ya. Orang yang mempunyai tabungan atau Berarti yang sederhananya ketika istri itu punya hutang, karena faqatil yaumi wa ma qablahu li zaujati aulam yastaqor kasamani mabirin aulam yastaqir kasamani mabirin lam yubad wasodaku qabla waqti wasodakin qabla waqtin la bima seperti halnya nafkah per hari, nafkah harian hari ini seperti nafkah hari ini dan juga hari-hari sebelumnya pada si zaujah. Ini nafkah si zaujah. Atau hutang yang belum tetap, seperti halnya harga dari barang yang dijual yang dimana barangnya itu belum diterima, dan juga mahar sebelum dijima. Lewatnya toh? Jenengan takut sing dengan pengalaman. lah siapa ya mutia. Lah bima. Wis bisa. Yo kuwi. Lah bima saya Gambarannya. lamun istri itu hutang yang disewakan ora untuk karo sing makan, tapi keperluannya untuk makanan anaknya, itu berarti secara otomatis menjadi tanggungan suami juga ya. Ini kita paham kabeh. Oh. Ini kita paham. Mungkin lamun paham lagi diwoklek. Ya, seperti halnya nafkah hari ini. Ketika seorang Garis besarnya garis besarnya di kalimat ini kesimpulannya bagaimana? Jadi bagi orang yang mukallaf dan rosyid, itu boleh menanggung hutang yang wajib. Baik hutang wajib itu nanti sudah tetap bagi orang yang ditanggung atau belum tetap. Sing tetap contohnya nafkahnya istri pada hari ini dan pada hari sebelumnya itu istiqor. Itu boleh ditanggung oleh orang lain. Contohnya aku dibujuk, ngene. Ya. Dibujuk tak kakani seminggu dari ini antek dina itu orang di. Lah bojomu kok kakane apa sing apa? Berarti kan itu ya toh. Tahu kayu ngono lho. Ini bahasanya makan itu kakani. Berarti kan Mana Saya bojomu itu orang lah, itu kok pemene aku saiki dituntut, gitu. Terus sampai duit, terus ada temanku sing melas misalnya aku, itu boleh orang temanku tadi menanggung apa itu